Setelah proklamasi kemerdekaan, jalan panjang masih dilalui oleh bangsa ini. Berbagai macam upaya masih dilakukan oleh Belanda beserta sekutu untuk dapat kembali menguasai Indonesia. Namun usaha yang mereka lakukan bukanlah hal yang mudah. Mereka mendapatkan perlawanan dari bangsa Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, perlawanan yang mereka lakukan sejatinya bukan perlawanan biasa. Namun perlawanan ini didasari oleh semangat, cinta, dan cita-cita untuk menjadi bangsa yang merdeka. Hingga tidak ada kata menyerah sebelum kemerdekaan sesungguhnya dapat mereka raih. Itu berapa banyak konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda beserta sekutu pasca kemerdekaan. Salah satu yang menjadi catatan penting dan harus diingat oleh seluruh elemen bangsa ini adalah ketika agresi militer kedua. Pada saat itu, ibu kota Indonesia yang berada di Yogyakarta diserang oleh Belanda dan sekutunya. Soekarno dan Hatta yang saat itu menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia pun menjadi tawanan. Melihat hal tersebut, para founding father bangsa ini membuat tindakan spontan, yaitu memberikan mandat kepada Saifuddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan PDRI. Spontanitas itu lahir dari pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh kekosongan kekuasaan. Mendengar mandat yang telah diberikan, para pejuang kemerdekaan mendukung pembentukan PDRI yang dibentuk oleh Saifuddin Prawiranegara. Sungguh luar biasa pemikiran dari pejuang dan pemimpin bangsa Indonesia. Tidak seperti pemimpin negara dalam mimpi yang memanfaatkan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan orang-orang dekat. Minggu yang lalu kami melakukan perjalanan di salah satu daerah yang dahulunya menjadi basis PDRI, yaitu Nagari Bidar Alam yang berada di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Selain melakukan penelitian, kami juga melakukan tempat tidur. Di sana terdapat beberapa peninggalan sejarah seperti tugu, rumah yang menjadi kediaman Saifuddin Prawiranegara, dan juga ada sebuah langgar yang dahulunya dijadikan stasiun pemancar radio yang merupakan alat komunikasi dengan dunia luar pada waktu itu. Namun, kini kondisi bangunan tersebut cukup memprihatinkan dan dirasa perlu mendapat perhatian. Semoga ada yang memperhatikan ya. Dalam catatan sejarah, pada bulan Januari 1949, Saifuddin Prawiranegara beserta rombongan PDRI tiba di Nagari Bidar Alam. Selama kurang lebih 3 bulan, roda pemerintahan PDRI berjalan di sana. Dari sana juga, Saifuddin Prawiranegara beserta rombongan menjalin komunikasi dan berhubungan dengan dunia luar. Bakat komunikasi yang ada membangkitkan semangat perjuangan dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada. Bidar Alam pada masa PDRI merupakan daerah yang terpencil dan jauh dari jangkauan, tidak seperti kota Padang dan Bukit Tinggi. Masyarakat Nagari Bidar Alam mendukung dan menyambut baik kedatangan Saifuddin Prawiranegara beserta rombongan PDRI. Dukungan dan sambutan yang baik dilakukan oleh masyarakat dikarenakan mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagi masyarakat, mempertahankan kemerdekaan merupakan tanggung jawab bersama atas kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Mereka berjuang dengan sepenuh hati sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Dikutip dari oknews.com yang pada saat itu sempat mewawancarai Ibnu Abbas yang merupakan saksi sejarah PDRI. Abbas menuturkan ia merupakan pengawal Saifuddin Prawiranegara pada saat berada di Nagari Bidar Alam. Ia juga menuturkan Bidar Alam dipilih sebagai basis PDRI pada saat itu dikarenakan negari ini mampu untuk memenuhi kebutuhan logistik para pejuang. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa ada faktor politik menyebabkan Saifuddin Prawiranegara memilih negara ini, yaitu adanya lobi antara Khatib Jamaah dan Saifuddin Prawiranegara. Rasanya kita cukupkan nostalgia kita tentang bagaimana heroiknya perjuangan para pejuang dan masyarakat Nagari Bidar Alam pada masa PDRI. Lalu bagaimana kondisi negara itu kini? Bagaimana kondisi negari yang semua komponen masyarakatnya turut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Sudah benar-benar merdekakah negara itu saat ini? Mengutip dari berbagai media, pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Solok Selatan yang jatuh pada 7 Januari, jadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang. Hari ulang tahun biasanya identik dengan kebahagiaan dan sukacita, namun tidak berlaku bagi masyarakat Bidar Alam. Di hari yang penuh kebahagiaan dan sukacita, ternyata mereka masih menderita. Usut punya usut, penderitaan tersebut sudah berlangsung sejak 17 tahun yang lalu. Hal yang melatar belakangi penderitaan mereka adalah pada saat berdirinya perusahaan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2005. Kedatangan dan berdirinya perusahaan sawit pada awalnya bagi masyarakat bak
Ratu Adil dalam mitologi Jawa, yang mana akan datang seorang yang mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan iming-iming bagi hasil keuntungan perusahaan, masyarakat rela menyerahkan tanah garapan mereka kepada perusahaan. Bagi sebagian masyarakat, tanah yang mereka serahkan merupakan penyambung kehidupan mereka dari hari ke hari. Salah satu faktor yang membuat masyarakat yakin kepada perusahaan adalah kemampuan perusahaan menggandeng tokoh masyarakat dalam upaya pembebasan lahan. Berdasarkan cerita yang kami dengarkan langsung pada saat melakukan kunjungan di bidang alam, masyarakat menyebutkan bahwa sejak awal perusahaan berdiri telah terjadi penolakan dari segelintir masyarakat. Mereka menolak karena belum adanya kejelasan dari pihak perusahaan tentang penggunaan tanah mereka. Namun segelintir orang tersebut tidak terlalu didengarkan karena mayoritas masyarakat sudah terpedaya akan iming-iming yang ada. Beberapa tahun kemudian, perusahaan telah melaksanakan panen perdana perkebunan kelapa sawit. Mengetahui apa yang terjadi, tentu masyarakat meminta hak mereka sebagaimana yang telah dijanjikan. Pada saat itu, perusahaan masih berdalih bahwa mereka belum mendapatkan keuntungan dan meminta masyarakat untuk sabar menunggu. Waktu terus berjalan, perusahaan tak kunjung menepati janji yang telah mereka sepakati. Lihat kondisi tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya adalah melayangkan tuntutan kepada perusahaan, kepada pemerintah, dan kepada lembaga terkait. Namun usaha mereka masih sia-sia, tidak ada jawaban pasti dari pihak manapun terkait tuntutan mereka. Berdasarkan cerita yang kami dengarkan langsung dari masyarakat saat berkunjung di bidang alam, pada saat melakukan protes dan tuntutan, mereka malah mendapatkan intimidasi dari pihak perusahaan. Intimidasi yang mereka dapatkan bukan membuat mereka yang berani menjadi takut, malah membuat mereka semakin termotivasi untuk memperjuangkan hak mereka. Segala cara telah mereka lakukan, tapi tetap saja tidak ada kepastian. Diskusi terus mereka lakukan, hingga akhirnya mereka tahu bahwa perusahaan tersebut masih cacat hukum. Tentu hal tersebut menjadi lampu hijau bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak mereka. Hingga akhirnya keluar surat peringatan ketiga oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada pihak perusahaan. Sejak itu masyarakat berhasil mengambil tanah mereka kembali dan merasakan kemerdekaan setelah 17 tahun dijajah oleh perusahaan. Benar, kini masyarakat telah mengambil alih tanah mereka dan sementara waktu perusahaan berhenti beroperasi. Namun izin perusahaan belum sepenuhnya dicabut oleh pemerintah. Takutan kembali beroperasinya perusahaan tentu selalu menghantui mereka. Bisa saja mereka dijajah kembali karena belum jelasnya pencabutan izin perusahaan. Sudah saatnya kemerdekaan diberikan kepada masyarakat yang pada masa revolusi turut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pasalnya tak salah masyarakat melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi mereka. Seharusnya tidak ada elemen di bangsa ini yang melarang untuk mereka berdemonstrasi. Dan apa yang mereka sampaikan bukanlah sekedar menunjukkan eksistensi mereka, namun mereka berjuang untuk mencapai kemerdekaan dari kezaliman perusahaan yang selama 17 tahun menjajah mereka. Kata-kata Wiji Tukul, apabila usul ditolak tanpa ditimpa, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, hanya ada satu kata, lawan.